Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga para pemirsa di mana berada selalu diberikan kesehatan dan perlindungan serta rezeki yang melimpah ruah dari segala arah. Baik, untuk materi kali ini saya akan membahas tentang dunia perfekaman, dunia yang mana saya sangat antusias di dunia perfekaman sebagai praktisi yang sampai sekarang masih belajar. Dunia perfekaman sudah kurang lebih sekitar 10 tahun saya jalankan. Banyak hal yang perlu disampaikan dalam rekam karena kita sebagai pasien maupun terapis perlu mengetahui rekam itu sendiri. Jadi izinkan saya untuk berbagi hal-hal yang sering ditanyakan oleh pasien pemula dalam rekam. Baik, kita lanjut. Dalam rekam saya di sini mengampu sebagai admin di Bekam Magelang, @Bekam Magelang. Ya, ini sampulnya di Facebook, di fanspage kami, Hijamah Panggilan atau Bekam. Baik. Pertanyaan yang kali ini 3 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami untuk pasien pemula atau yang baru ingin mencoba terapi bekam. Yang pertama yang perlu mohon maaf, yang pertama yang sering ditanyakan adalah apakah bekam itu sakit? Jadi jawabannya adalah bekam itu sakit enggak ya? Bekam itu definisi sakit itu macam-macam. Jadi ukurannya juga setiap orang berbeda-beda. Ada yang merasakan sakit itu ya tergantung suasana hati, tergantung bagaimana penyikapan. Jadi sekarang pembahasannya saya coba untuk untuk mencoba menggali kenapa ada pertanyaan sakit dan tidak. Hampir rata-rata para calon pasien bekam itu menyamakan jarum bekam atau lancet yang digunakan dalam berbekam itu disamakan dengan jarum suntik. Kasus fobia jarum suntik ini umum terjadi ya, karena pernah mengalami trauma. Mungkin dulu pernah dipaksa suntik, atau dulu mungkin pernah ditakut-takuti, atau dulu pernah kecelakaan jarum suntik, atau takut melihat orang disuntik nangis. Nah, itu rekaman-rekaman itu membuat calon pasien ini juga akan menanyakan bahwasanya apakah jarum bekam itu akan sama sakitnya dengan jarum suntik.
Di sini mohon izin menyampaikan bahwasanya jarum lancet ini ukurannya sangat kecil dan ujungnya runcing, agar ketika membuat tusukan di kulit itu akan cepat membuka pori-pori dengan lubang yang sekecil mungkin. Bedanya dengan jarum suntik itu, kalau jarum suntik ada ukuran masing-masing, namun semua jarum suntik mempunyai rongga di dalam jarumnya karena untuk mengalirkan obat agar bisa masuk ke dalam tubuh untuk menginjeksi atau memasukkan cairan obat ke dalam tubuh. Sedangkan jarum bekam itu tidak ada rongganya sama sekali. Baik, di situ kita akan mendapatkan gambaran bahwasanya jarum suntik dan jarum bekam itu sangatlah berbeda. Jarum suntik itu tidak mungkin menusuk, hanya melubangi saja, karena dia menusuk dan masuk ke dalam untuk meletakkan obat pada posisinya yang baik. Sedangkan jarum bekam itu hanya untuk melukai kulit terluar agar memudahkan mengeluarkan kotoran darah yang kotor itu yang berada di lapisan kulit atas untuk mudah keluar. Jadi tusukannya pun sangat jauh berbeda. Ibarat kata jarum bekam itu hampir setara dengan gigit nyamuk, atau mungkin kalau ditingkatkan lagi hampir kayak seperti gigitan semut, gigitan semut. Nah, itu. Jadi jangan ragu untuk berbekam, karena dicoba dulu dicoba, dirasakan, dilihat sendiri, langsung merasakan. Saya yakin tidak akan sakit, saya pastikan tidak seperti rasanya ditusuk jarum bekam begitu. Terus pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan adalah persiapannya. Nah, apa sih yang perlu disiapkan? Nah, ada beberapa yang perlu disiapkan dalam menjadi pasien bekam itu. Yang pertama adalah kesiapan fisik, kesiapan fisik. Sebenarnya ada standar layak bekam atau tidak layak. Namun untuk bekam, kelayakan bekam ini ada banyak jenisnya, namun tidak usah khawatir diserahkan saja kepada terapisnya yang akan mengecek, mengontrol apakah layak bekam atau tidak. Yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai pasien perlu memperhatikan alat yang steril. Itu hak pasien untuk tahu alatnya sudah steril atau belum, baik jarumnya, baik alat bekamnya yang berupa kop mangkok itu harus sudah steril. Untuk khusus jarum, itu jarumnya adalah jarum disposable atau hanya sekali pakai untuk satu pasien dan dibuang, tidak disterilkan lagi. Untuk yang lain yang perlu diperhatikan adalah jarak dan waktu. Nah, di sini ada jarak, waktu, tenaga. Di sini kami dengan melihat pengalaman yang sudah, kami sarankan pasien itu mengundang terapis, karena setelah bekam itu sebaiknya istirahat, tidak melakukan aktivitas berat, tidak boleh terkena air karena pori-pori sedang terbuka. Terus
tidak diperkenankan untuk perjalanan jauh. Khawatirnya adalah pasien akan lemas. Nah, untuk itu yang perlu diperhatikan lebih baik dengan memanggil terapis untuk datang ke rumah. Nah, karena itu pasien akan bisa mengambil istirahat setelah berbekam. Tidak khawatir dengan kehujanan, tidak khawatir dengan tidak khawatir lelah untuk berkendara, tidak khawatir dengan ngantuk di jalan, dan tidak khawatir akan suhu apabila siang hari terlalu panas. Itu nanti akan bisa disesuaikan atau bisa dikomunikasikan dengan terapisnya. Baik, namun apabila pasien yang mendatangi terapis, yang perlu diperhatikan adalah diusahakan dengan sangat untuk dibersamai atau membawa teman agar tidak lelah, jadi menjadi pembonceng saja atau penumpang saja untuk pulang. Nah, dalam perjalanan pulang yang jauh, suhu yang begitu dingin atau panas, jadi penumpang itu akan lebih aman. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus pertanyaan yang sering diajukan yang terakhir adalah tentang biaya terapi bekam. Nah, biaya terapi bekam ini berapa? Nah, yang sering ditanyakan tadi biayanya berapa ya? Nah, kalau di tempat kami biaya terapi bekam itu tidak kami sebutkan, ya. Tidak kami sebutkan karena memang kami tidak pasang tarif. Itu kami berusaha selalu menjaga amanah dari pelatih kami, dari guru kami, dari coach kami, dari senior kami untuk tidak mematok harga agar pasien bisa ditangani segera mungkin tanpa takut dengan biaya. Baik. Terus angkanya harus berapa? Nah, ini angka ya. Angka yang disarankan biaya itu bisa kita lihat dari dari barang yang sekali pakai, ya, seperti jarum, tisu, minyak yang dipakai habis, minyak bekamnya, terus umpamanya sarung tangannya yang sekali pakai itu bisa diperkirakan seorang terapis memerlukan itu atau perlu belanja untuk terapi pasien berikutnya. Karena itu biaya sekitar kurang lebihnya lah bisa ditarik sekitar 50.000. Tetapi ya, itu apabila belum bensinnya, belum nanti lelahnya, itu belum juga terhitung. Jadi 50.000 itu kisaran yang kira-kira cukup untuk peralatan, transportasi, dan sedikit bisa membelikan makanan untuk keluarganya, gitu. Tapi sekali lagi ini hanya gambaran, ya. Atau mau memberikan lebih, itu lebih mungkin 200 atau 100.000. Nah, itu terapis biasanya akan
bisa menyisihkan uangnya lebih banyak lagi guna memperbarui alat-alat nanti apabila alat bekam tersebut mengalami kerusakan. Dan ini karena alat bekam ini satu setnya itu tidak murah ya, perawatannya juga tidak mudah sangat. Memang saya ya sebenarnya gampang-gampang mudah, tetapi apabila terapis diberikan biaya ongkos jasanya itu segitu 100 200 atau mungkin lebih, mungkin kalau mau memberikan 1 juta akan sangat 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 sangat, sangat mendukung lagi. Nah itu gambaran biaya. Ada juga yang mematok harga, terapis yang mematok harga, dan itu hampir rata-rata ada yang mulai dari 30.000, ada yang memulai dari 50, bahkan ada yang mulai mematok harga per satu titik itu sekian. Tapi saya kurang memahami betul untuk perhitungan setiap titiknya dihitung sekian. Saya kurang memahami karena di kami tidak pasang tarif. Jadi apabila ada terapis bertarif dan tidak bertarif itu hal yang lumrah. Yang bertarif itu memang diperbolehkan ya, karena beliaunya fokus di bekam dan itu adalah keahliannya, atau mungkin bisa dikatakan itu adalah kerjaannya, atau itu adalah usaha utamanya. Jadi sewajarnya memberikan tarif. Apabila yang tidak bertarif itu ya tadi gambarannya begitu, sekiranya memang membutuhkan ya sampaikan saja. Bertanya kepada terapis itu wajar, biayanya berapa, begitu tanyakan saja. Atau nanti mau pemirsa mau sampaikan, saya nanti ngasih tarif sekian, berkenan apa tidak, itu jadi boleh ditanyakan, itu sangat boleh sekali ya. Jadi begitu. Jadi 3 pertanyaan yang sering ditanyakan dari pasien-pasien pemula yang menanyakan tentang bekam. Baik, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kami akan usahakan segera merespon dengan segera. Salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki dan barokah dari segala arah. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.